Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 tingkat MTS. Hari ini saya coba memberikan latihan dan pembahasan soal. Mohon disimak dengan sebaik-baiknya sebagai ikhtiar kalian untuk menghadapi PAS Akidah Akhlak nanti. Silakan dipelajari dengan sebaik-baiknya, disimak pembahasan soalnya untuk kegiatan PAS. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke nomor satu. Hari hancurnya alam semesta dan seluruh isinya disebut dengan yaumul akhir. Yang artinya, ini materi bab 1 kelas 9 ya. Yaitu hari terakhir di mana tidak ada lagi kehidupan di dunia setelah hari itu. 1C. 2. Pada hari akhir orang-orang tidak beriman akan ditampakkan kesalahannya. Sehingga mereka membutuhkan pertolongan dari Allah. Hari itu disebut dengan, jadi penampakan semua kesalahan kita disebut dengan yaumut tagobun. Ini ya, yaumut tagobun. Yaumul Huruj hari dikeluarkan, Yaumul Asyir hari kesulitan, Yaumul Fasl hari keputusan. Nama lain hari akhir diantaranya adalah Yaumul Ba'ats yang bermakna hari kebangkitan. Gampang ya. 4. Pada hari orang-orang tidak beriman akan mengalami masa sulit. Nah, kata kuncinya masa sulit yaitu Yaumul Asyir. Nomor 5. Hari kiamat adalah hari penyesalan. Semua makhluk untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah. Hari tersebut disebut dengan Yaumul Hasroh, hari penyesalan. 6. Wa akhrojatil ardu asqalaha. Arti ayat tersebut, nah kata kuncinya adalah akhroja. Artinya bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. 7. Dari nakli tentang nama lain dari hari akhir disebut dengan Yaumul Haq. Yaumul Haq itu adalah hari kebenaran ya. Akan terjadinya datang ke hari kiamat. Ya berarti jawabannya wa an-nasa ata'atiyatul la raiba fiha. B. 8. Terjadinya hari akhir dibuktikan oleh dalil nakli yaitu berdasarkan Al-Quran hadis, juga oleh dalil akli yaitu berdasarkan akal manusia. Salah satu bukti kebenaran akan terjadinya hari akhir berdasarkan akal manusia diantaranya adalah adanya proses kelahiran, ya kanak-kanak. Nah ini adalah jawabannya. C. 9. Perhatikan tanda datangnya hari kiamat. Kiamat di sini yang ditanyakan adalah kiamat kubro atau besar. Tanda-tandanya adalah 2, 3, dan 4. Mohon maaf, 1. Oh, besar ya. Terbitnya matahari di barat yang biasa di timur, kemudian api menyala di Yaman, turunnya Yajuj dan Majuj. Nah, jadi jawabannya adalah A. 10. Salah satu perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir, membiasakan diri untuk menghindari maksiat. Ini yang paling tepat jawabannya. Selanjutnya 11, alam gaib yang akan dilihat manusia setelah mengalami kematian adalah barzah. Nah, barzah ini anak-anak pembatas antara dunia dan akhirat, itulah yang disebut dengan barzah. Benteng tebal besar tidak akan pernah ditembus. Itu disebut dengan barzah. Pembatas antara pemisah antara dunia dan akhirat. 12, alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir yang artinya tempat perhitungan. Mizan itu penimbangan, barzah itu adalah pembatas, hisab itu perhitungan, ba'ats kebangkitan. Jadi jawabannya adalah C. 13. Salah satu tempat di akhirat yang akan diri manusia yaitu sirot. Sirot itu jembatan ya anak-anak. Jembatan yang membentang di atas neraka dan surga. Ketika hari akhir terjadi, maka bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ini sudah dibahas tadi, berarti ayatnya adalah wa ahrojatil ardu asqalaha. Oke. C ya, D. 15, mahsyar merupakan salah satu alam gaib yang mempunyai arti tempat berkumpul, padang mahsyar. Nah, ini C. Lihat ayatnya, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbaran. Nih, 16b. 17. Kreatif merupakan hal terpuji pada diri sendiri yang mengandung arti. Apa itu kreatif? Kemampuan berkarya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tanpa menjiplak hasil karya orang lain. Itu adalah kreatif ya. 18. Salah satu hal terpuji yang artinya melakukan sesuatu dengan niat yang kuat, sungguh-sungguh, gigih, tidak mengenal lelah, tidak lemah menghadapi cobaan, selalu bersemangat dalam melakukan sesuatu, itu adalah kerja keras.
19. Dari pernyataan tersebut, ciri akhlak terpuji berilmu terdapat pada nomor mana? Ilmu ya, setiap waktu digunakan untuk mengalih pengetahuan, kemudian menjadikan buku sebagai sahabat, sikap dan perbuatannya berdasarkan akal sehat, yaitu 2, 4, dan 6. 20. Salah satu dampak positif dari akhlak terpuji berilmu adalah kira-kira yang mana? Ya otomatis ya dapat membedakan antara yang benar dan salah karena kita tahu. 21. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk keutamaan orang yang berperilaku berilmu terdapat pada nomor mana nih? Dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, betul. Menyadari bahwa tidak ada rizki, tidak dapat manusia melakukan sesuatu yang mudah, betul. Meningkatkan daya juang tinggi dalam meraih kesuksesan, mendapatkan tempat kedudukan yang terhormat. Ini ayat Al-Quran ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Betul. 1, 3, dan 5. Oke. Dua-dua, salah satu cara membiasakan diri perilaku bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari adalah kira-kira yang mana? Berperilaku kerja keras dalam kehidupan sehari-hari adalah tumbuhkan sikap cinta ilmu, tidak tanamkan jabatan yang tinggi, hadapi segala dengan sikap optimis dan mudah patah semangat. Nah, dua-dua D. 23. Alat terpuji pada diri sendiri yang punya arti sikap ingin terus berkarya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain merupakan pengertian apa? Terus berkarya ya, menghasilkan sesuatu bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Itu adalah produktif ya, terus menghasilkan karya nih, produktif. Dari pernyataan di atas yang termasuk hikmah kerja keras terdapat pada nomor, coba jiwa dinamis, profesional, tidak menyerah jika memiliki kesulitan, selalu mencoba dengan sesuatu yang baru, mampu meraih dan mewujudkan cita keinginan. Kira-kira yang mana anak-anak? Satu, mendapatkan pahala, memiliki jiwa yang dinamis, kemudian tidak mudah menyerah. 1, 2, 5 mendapatkan pahala, memiliki jiwa dinamis, kemudian mampu meraih. 3, 4, 5 tidak mudah menyerah jika mencoba dengan sesuatu yang baru, mampu meraih keinginan. 2, 3, 4, 3, 4, 5 ya jawabannya. 25. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. 25A. Ini populer ya ayatnya. 26. Dari pernyataan di atas yang termasuk dampak positif akhlak terpuji produktif ada pada nomor mana anak-anak? Produktif itu menghasilkan ya. Terang benderang karena ilmu, bukan dapat mengikuti perkembangan karena karyanya diminati orang. Keyakinan hati bahwa bekerja Islam termasuk ibadah. Hasil cukup banyak dari karyanya, kepuasan hati karena mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kira-kira yang mana anak-anak? Yang ada nomor satunya salah ya. Kita coba 2, 3, 5 dan 2, 4, 5. 2. Mengikuti perkenjaman. 3. Memiliki keyakinan hati bekerja untuk Islam termasuk ibadah. 5. Kepuasan batin. Nah, berarti yang C yang lebih tepat. Pernyataan di atas merupakan sikap terpuji terhadap tetangga terdapat pada nomor mencintai, menyayangi, menanti nasihatnya, tidak menyakiti, bahkan memuliakannya, muka berseri-seri saat bertemu, betul, mendoakan kita masih hidup atau sudah meninggal dunia, menasihatinya dengan lembut, menanggung dan memakai kebutuhannya. Yang ada nomor 6-nya salah, tidak menyakiti, bahkan memuliakannya, mencintai, menyayangi itu adalah orang tua itu mah ya. Muka berseri-seri nomor 3 dan 2. Nah, ini ya. 3 dan 2 lebih tepat. 28. Dari pernyataan di atas yang bukan hikmah beradab Islami pada teman saudara tetangga adalah nomor yang bukan ya. Jadinya kerukunan, berkecil dan sifat sudon, sunnah saling menghormati saling menghargai, lebih terasa, menerapkan senyum, salam, sapa, dan sapa santun. Kira-kira yang mana? Bukan hikmah beradab Islami kepada teman. Saling menghormati. Menerapkan ini bukan hikmah ya. Keharusan. 4. 29. Hadis Rasul menjelaskan bahwa Jibril senantiasa mewasiatku untuk berbuat baik terhadap tetangga sehingga aku mengira tetangga juga akan mendapatkan harta warisan. Coba. Majalah Jibril yusini biljar hatta donantu anahu sayuwarisuhu. Berarti ini jawabannya udah tepat. Ya, nomor A.
30 sifat Umar bin Khattab yang paling menonjol di antaranya adalah keberanian dalam mengajarkan agama Islam secara terang-terangan sampai diberikan julukan apa? Ya, singa padang pasir atau the lion of the desert. Ya, keberaniannya itu Al Faruq ya, membedakan mana yang baik dan yang benar. Asalkan benar dia berani. 31 salah satu perjuangan sahabat Umar bin Khattab setelah menjadi muslim diantaranya selalu setia mendampingi Rasul, merencanakan segala kebutuhan dengan tepat, menambah kebutuhan yang dibutuhkan untuk jangka panjang, berikan sebagian harta untuk keperluan pesta, selalu setia mendampingi Nabi. 32 salah satu gelar julukan diberikan Umar bin Khattab adalah Abu Hafs yang artinya teguh, tegas dalam pendirian. 33 salah satu sifat yang penting untuk diteladani kepemimpinan Khalifah Umar, sangat peduli dan enggan dengan rakyat. Hal ini dibuktikan dengan tindakan beliau yaitu sering mengunjungi rakyat langsung atau kalau istilah sekarang itu adalah apa ya, seperti datang langsung. Nah, ini ya, nomor A 33. Sifat-sifat memiliki Sayyidah Aisyah yang paling menonjol adalah cerdas, cantik, taat beribadah, sangat dicintai oleh Nabi. Ya, cerdas, cantik, suci, taat beribadah. B. Sayyidah Aisyah mendapat gelar Ummul Mukminin yang artinya ibunya orang-orang mukmin. Ummul, ibu berarti ya. Nah, itu anak-anak silakan pelajari ya dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan PAS nanti. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran, hasilnya memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.